selamat datang di video terbaru Tips Hemat. Di video ini aku ingin membahas mengenai mengelola keuangan secara bulanan dan secara mingguan. Mulai dari menetapkan kategori pengeluaran yang wajib apa saja dan apa saja yang termasuk dalam kategori tidak wajib, hingga mengelola jatah uang mingguan aku selama seminggu ke depan. Sebelum masuk ke kategori pengeluaran, sebelumnya aku pernah membahas tentang teknik Kakebo di video sebelumnya, yaitu teknik pencatatan keuangan Jepang yang sudah terbukti bisa membuat orang Jepang mengelola keuangan mereka dengan baik. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teknik pencatatan keuangan Jepang ini, kamu bisa mengunjungi link video yang akan aku letakkan pada kolom deskripsi di bawah. Teknik ini sangat berguna dan manjur untuk mengelola keuangan kita dan sudah aku terapkan sejak lama untuk mengelola keuangan aku sendiri, baik itu secara bulanan maupun secara mingguan. Tips pertama yang harus dilakukan yaitu membagi pengeluaran kita ke dalam beberapa kategori. Setelah itu kita juga dapat menentukan pengeluaran mana saja dari kategori tersebut yang merupakan pengeluaran wajib. Contohnya kalau buat aku itu yaitu tempat tinggal, utilitas berupa air dan listrik, makanan, transportasi, dan juga pulsa bulanan. Dan sebagai contoh untuk pembuatan budget, kita bisa mulai dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, berapa pendapatan kita. Yang kedua, berapa pengeluaran wajib kita. Yang ketiga, berapa sisa uang kita. Yang keempat, berapa uang yang ingin kita tabung. Dan yang kelima, berapa budget untuk pengeluaran lainnya. Misalnya, untuk pengeluaran dasar tersebut, aku berikan contoh. Yang pertama, berapa pendapatan kita? Contohnya 5 juta. Yang kedua, berapa pengeluaran wajib kita? Contohnya untuk tempat tinggal, listrik, dan air yaitu 1,5 juta, makanan 1 juta, transportasi 500.000, dan pulsa bulanan yaitu 100.000 rupiah. Jadi totalnya yaitu 3,1 juta rupiah. Nah, sisa uang kita yaitu 5 juta dikurangi 3,1 juta yaitu 1,9 juta. Berapa uang yang ingin kita tabung dari hasil sisa uang tersebut? Di sini paling tidak kita memiliki kesanggupan untuk menabung paling tidak 20% dari pendapatan kita yaitu sekitar 1 juta rupiah. Nah, untuk budget pengeluaran lainnya berarti kita masih memiliki 900.000 rupiah yang dapat kita gunakan untuk keperluan mendesak atau bisa juga kita tabung di akhir bulan apabila memang masih ada sisanya. Nah, berikutnya aku ingin memberikan contoh bagaimana mengelola uang secara mingguan, tapi sebelum masuk ke situ, aku ingin membahas lebih detail mengenai bagian uang yang kita tabung atau kita investasikan. Bicara tentang berapa jumlah uang yang bisa kita tabung atau kita investasikan, itu sangat tergantung dari seberapa besar kesanggupan kita dan berapa banyak pengeluaran kita. Enaknya, angka pengeluaran di luar dari pengeluaran wajib itu selalu bisa kita tekan. Sehingga apabila kita menentukan nilai tabungan atau investasi yang ingin kita lakukan di awal bulan, besar sekali kemungkinan kita untuk bisa mencapai target tabungan kita tersebut. Jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui berapa sih pengeluaran wajib kita di setiap bulannya sebelum akhirnya memutuskan berapa besar uang yang ingin kita tabung atau investasikan. Jadi untuk contoh yang aku berikan sebelumnya, berarti pengeluarannya berkisar di angka 60%, sehingga masih mungkin untuk menabung di angka 20% dari pendapatan bulanan kita. Apabila kamu sudah menonton video tips hemat sebelumnya, pasti kamu sudah tahu bahwa aku memiliki kebiasaan untuk menabung atau berinvestasi di berbagai instrumen finansial, seperti deposito bank, peer-to-peer lending, dan juga reksadana. Setiap bulan setelah gajian, aku selalu meletakkan uang aku ke instrumen investasi yang aku pilih, supaya uangnya bisa bertambah dalam jangka panjang. Dan di video kali ini, aku ingin membahas salah satu platform reksadana yang baru saja aku coba, yaitu Bybit. Sebagai informasi, aku menggunakan Bybit karena aku penasaran dengan salah satu fiturnya, yaitu Robo-Advisor. Robo-Advisor yaitu fitur di mana Bybit mengalokasikan dana yang kita masukkan dengan menggunakan robot pintar ke instrumen investasi yang sesuai dengan profil kita. Saat pertama kali mendaftar di Bybit, Bybit akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk kita sehingga kita akan mengetahui profil kita sebagai investor. Jadi setelah aku mencoba fitur ini, katanya aku adalah investor yang moderat. Yang artinya buat aku itu lebih penting adalah mendapatkan return atau bunga yang lebih besar daripada deposito bank, tapi dengan tingkat resiko yang tidak tinggi. Lalu Bybit memberikan aku rekomendasi investasi yang paling cocok dengan profil aku. Hal ini lengkap dengan hasil proyeksi jangka panjang dari investasi tersebut. Buat aku cukup unik sih, jadi aku coba aplikasi ini.
Sebagai informasi, di Bibit kamu bisa memilih produk investasi secara otomatis menggunakan Robo Advisor ini. Tapi kalau kamu ingin memilih secara manual produk reksadananya, maka itu juga bisa. Bibit juga berhasil mencentang beberapa kebutuhan mendasar aku ketika memilih platform untuk investasi. Seperti jumlah minimal investasi yang sangat kecil, yaitu 100.000 untuk Robo Advisor dan mulai dari 10.000 untuk investasi manual. Bibit juga sangat mudah untuk digunakan. Bisa daftar online dari rumah dan untuk pembayarannya bisa menggunakan GoPay, link aja maupun bank transfer. Dan menarik dana juga sangat simpel dan tidak dikenakan penalti. Dan hal paling penting yang selalu aku bicarakan adalah platformnya harus sudah diawasi dan terdaftar di OJK, di mana Bibit sudah memenuhi kriteria tersebut. Nah, bila kamu tertarik mencoba aplikasi Bibit, kamu bisa mendownloadnya di iOS atau Android. Kamu bisa menggunakan kode referral aku TIN965 yang akan aku letakkan di kolom deskripsi juga. Apabila kamu menggunakan kode referral aku, maka kamu akan mendapatkan cashback senilai Rp50.000. Nah, berikutnya aku akan masuk ke ritual mengelola uang aku secara mingguan. Ini adalah tips yang selalu aku sampaikan, yaitu menurut aku mengelola uang secara mingguan itu jauh lebih baik daripada mengelola uang secara bulanan. Nah, balik lagi ke budgeting aku yang awal tadi, aku sudah menetapkan bahwa budget aku untuk makanan selama 1 bulan itu yaitu sebesar Rp1.000.000. Nah, tapi menurut aku ada jenis pengeluaran makanan yang lebih masuk akal apabila dilakukan secara bulanan. Contohnya seperti beras, air, gas, yang dimana di sini akan aku batasi menjadi Rp200.000. Dan berikutnya ada jenis pengeluaran makanan yang lebih cocok apabila kita lakukan secara mingguan, yaitu contohnya seperti sayuran, buah, dimana akan jauh lebih segar dan jauh lebih gampang apabila kita beli secara mingguan. Untuk jenis pengeluaran yang kedua ini, aku batasi budgetnya yaitu Rp200.000 per minggu. Ingat ya, jadi aku sekarang memecah-mecah pengeluaran ke dalam mingguan. Nah, seperti biasa, ayo ikuti aku di minggu ini. Jadi aku sudah menetapkan budgetnya Rp200.000, aku bisa beli apa aja sih, dan aku bisa masak apa dari bahan-bahan tersebut.
semuanya, aku habis masak dan makan sendiri di rumah. Jadi mau check-in untuk video mingguan ini. Banyak yang bertanya kepada aku untuk belanja mingguan aku dan masak itu untuk berapa orang sih? Jadi aku mau jawab di sini kalau aku masak itu untuk 2 orang. Tapi kalau aku beli makanan delivery atau makan di luar itu biasanya untuk 1 orang karena aku kerja sehingga beli makanannya hanya untuk aku saja. Aku sendiri dalam 1 minggu itu masih beberapa kali beli makanan delivery atau di kantin kantor. Tapi sejauh ini aku masih bisa mengelola pengeluaran aku sesuai dengan budget yang sudah aku tetapkan di awal. Contohnya untuk minggu ini, total aku makan di luar itu sebanyak 3 kali dengan jumlah Rp46.000. Menurut aku selama masih on budget tidak apa-apa kita tidak selalu masak di rumah. Paling hal yang perlu dipertimbangkan yaitu seberapa sehat makanan yang kita beli dari luar, karena tentu saja apabila kita masak sendiri kita tahu apa yang kita gunakan untuk memasak, kita juga bisa lebih higienis dalam memasak dan lain sebagainya. Halo, nah jadi total pengeluaran aku untuk belanja di minggu ini yaitu senilai Rp151.000 untuk 2 orang. Sementara aku juga membeli makanan dari luar yaitu delivery dan di kantor aku sebanyak 3 kali dengan total nilai Rp46.000. Jadi total pengeluaran aku untuk makan saja di minggu ini yaitu Rp197.000. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk mengelola uang secara bulanan dan mingguan kalian. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan like, komen, serta follow akun Instagram kami di @tipshematofficial. Bye-bye!